Ganjar Pranowo banyak menangguk simpati dari publik di Indonesia. NU, saya yakin tidak akan menjatuhkan dukungan pada pasangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan KB Nusantara. Vlog kali ini saya ingin menanggapi terkait dengan hiruk-pikuk isu terkait dengan Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo banyak menangguk simpati dari publik di Indonesia gara-gara tidak diundang oleh Puan Maharani pada acara temu kader PDIP Perjuangan se-Jawa Tengah belum lama ini. Tetapi secara politik justru menguntungkan Ganjar Pranowo, yakni terkait dengan isu pencalonan Pilpres 2024 yang akan datang. Bisa jadi memang Puan Maharani sengaja tidak mengundang Ganjar Pranowo pada acara itu karena target dan kepentingan politik 2024. Secara karir politik hari ini Puan Maharani berada di level tertinggi. Dia sebagai Ketua DPR RI. Tidak ada karir yang lebih tinggi lagi dari jabatan tersebut kecuali Presiden Republik Indonesia. Maka secara karir politik, sekali lagi ya, dari sisi karir politik, level berikutnya hanya Presiden yang pas, yang sesuai untuk Puan Maharani. Lepas dari dia memiliki elektabilitas atau tidak. Nah, ada rumor yang mengatakan bahwa Puan Maharani akan dipasangkan dengan Prabowo Subianto di dalam Pilpres 2024 nanti. Isu yang sudah ramai beredar, Prabowo Subianto berpasangan dengan Puan Maharani dalam konteks Prabowo R1 dan Puan Maharani R2. Tetapi saya yakin, kalaupun secara publik ini wajar, tetapi dari sisi politik ini tidak wajar. Mengapa? Karena setidaknya sampai hari ini PDIP adalah pemenang pemilu legislatif. Dan Gerindra, Partai Gerindra berada di bawah. Secara logika politik yang wajar, yang normal adalah Puan Maharani Prabowo. Dan saya yakin ketika pasangan yang akan diusung, yang akan dijodohkan adalah Prabowo Puan Maharani, 100% PDIP tidak akan bersedia untuk melakukan itu. Karena apa? Gengsi politik. Seandainya pun saya menjadi Megawati, ya, dalam posisi seperti Megawati, pasti saya tidak akan setuju. Gengsi dong, partai pemenang masa di R2, kan tidak lucu gitu. Maka logika yang nyambung adalah Puan Maharani, Prabowo Subianto. Ini masuk akal dan bisa jadi. Mengapa? Karena Prabowo Subianto saya kira tidak akan memaksakan diri menyalonkan R1 lagi setelah beberapa kali kalah terjungkal di dalam dinamika politik pilihan presiden. Nah, oleh karena itulah saya kira yang masuk akal logis adalah cukup Prabowo Subianto di posisi wakil presiden. Dan ini normal dan ini wajar secara karir politik. Dari menteri menjadi wakil presiden itu kalau berhasil sudah luar biasa. Nah, akan tetapi pasangan ini tentu saja tidak kuat untuk meraih dukungan mayoritas dari pemilih di tanah air. Mengapa ini tidak kuat? Pertama, bahwa Pilpres tentu berbeda dengan pilihan legislatif. Elektabilitas Prabowo secara umum sampai hari ini menurut saya masih kartu kuning. Bisa jadi bahkan ada yang mengatakan kartu merah. Mengapa? Satu,
pasca Pilpres 2019, Prabowo diangkat menjadi Menhan oleh Pak Jokowi, sampai hari ini belum ada tanda-tanda, belum menunjukkan reputasi yang memuaskan bagi kita semuanya. Justru pada titik-titik tertentu ada nilai-nilai yang menurut saya buruk bagi Prabowo. Mengapa saya katakan demikian? Ketika Prabowo dalam kurung Partai Gerindra sudah merger, bergabung dengan partai pemenang pemilu kemarin dengan kubunya Pak Jokowi, akan tetapi bahwa gabungnya Gerindra ini di pemerintahnya Pak Jokowi masih bisa dilihat sebagai gabung yang setengah hati. Tidak sekafah, tidak seluruhnya. Di dalam konteks bangsa ini memerangi isu-isu rasis, memerangi intoleransi, radikalisme, terorisme, tidak pernah ada suara yang keras dari Partai Gerindra di dalam ikut menyuarakan melawan ini. Tetapi justru yang ada bahkan salah satu politikus Gerindra, yakni Fadlizon, masih bercokol, masih suaranya keras membela ormas terlarang, ormas yang sering merusak toleransi, dalam kurung ada pada barisan intoleran. Fadlizon masih keras berada di sini, masih membela FPI, dan sejauh ini belum pernah ada teguran dari Prabowo terhadap Fadlizon yang merupakan orang penting petinggi di Gerindra ini. Oleh karena itu dalam hal ini Gerindra dan dalam kurung Prabowo reputasinya masih buruk, masih belum bisa merangkul dan menangguk dukungan kepercayaan dari publik di tanah air ini. Oleh karena itu saya kira pasangan Puan Maharani Prabowo ataupun Prabowo Maharani sangat lemah. Dan yang perlu dicatat, NU saya yakin tidak akan menjatuhkan dukungan pada pasangan ini. Kecuali kemudian hanya dua calon. Misalkan Gerindra PDI sebagai pasangan kunci, di sisi lain misalkan PKS dan partai Islam yang lain kemudian mencalonkan pasangan yang tidak mungkin PKB atau NU mendukung di situ. Misalkan Anies Baswedan plus Mardhani Alisera misalkan. Nah ini PKB dalam posisi terjepit. Saya kira tidak mungkin mendukung pasangan ini. Besar kemungkinan akan ikut mendukung pasangan Gerindra dan PDIP ini. Akan lebih sempurna kalau kemudian muncul tiga pasangan. Misalkan Prabowo Puan atau Puan Prabowo, Anies dengan PKS. Yang ketiga misalkan Ganjar Pranowo dengan tokoh NU. Dengan Gus Yakut atau dengan Yeni Wahid misalkan. Ini akan menjadi manis dan menjadi sangat dinamis. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.